min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita? Bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita nggak berharap surga, nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustaz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan? Wa'adallahu alladhina amanu misalnya, wa basyiril ladhina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Enggak, saya mah enggak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita enggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh enggak suka. Bukan Allah salut. Hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan gak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah gak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu gak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan gak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa, teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah, beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah, seandainya mereka sezaman. Bukti mereka, Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim, semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau nggak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita, teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Gak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para Anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang
mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang gak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak, tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil fitnah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngeliat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah. Berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan kemarahan Allah. Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Wah gak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih. Klise sekali ya. Mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang gini. Ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama dan saya sepakat dengan itu seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya. Taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma. Duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal, istirahat, tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita, karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir korma, mereka mikirin halal haram, tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair, dan saya agak kurang setuju dengan syair ini, mengatakan, ya Allah, kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya, gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf dan ar-roja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta, bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah, yang paling banyak berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan, termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, itu semuanya ikhlas. Kalau nggak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak butuh lagi kepada Allah SWT. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya.